Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan laporan Project Based Learning mata kuliah Matematika Ekonomi. Saya sendiri Anggi Maldahaza dengan NIM 64231083. Saya Senior Priska Risera dengan NIM 64231552. Selanjutnya tentang model pengembangan usaha akan dijelaskan oleh Senia. Di sini ada model pengembangan usaha. Rumus deret aritmatika bisa digunakan untuk menghitung prediksi penjualan suatu usaha pada waktu tertentu secara konsisten. Rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Dalam rumus ini, A adalah suku pertama dalam barisan aritmatika, B adalah beda barisan aritmatika, N adalah jumlah suku, dan UN adalah jumlah suku ke N. Di sini yang pertama ada contoh kasus. Sebuah toko kerajinan rotan karya Nusantara mampu menghasilkan 400 kerajinan rotan pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, toko tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 20% dari kerajinan rotan pada bulan pertama. Melalui penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, jika perkembangan produksi dianggap konstan, bagaimana cara untuk menentukan? Pertama, banyaknya kerajinan rotan yang diproduksi pada bulan ke-8. Lalu soal kedua, total produksi selama 8 bulan pertama. Di sini jawabannya diketahui H sama dengan 400, D sama dengan 400 kali 20%, jadi hasilnya 80, dan N sama dengan 8. Soal jawaban pertama yang A, UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. UN-nya U8 sama dengan 400 ditambah 8 kurang 1 kali 80. Jadi sama dengan 400 ditambah 7 kali 80. 400 ditambah 560. Hasilnya jadi 960. Lalu jawaban yang B, SN sama dengan N per 2. 2A tambah N kurang 1 kali B. SN-nya S8 sama dengan 8 per 2. 2 kali 400 ditambah 8 kurang 1 kali 80. Sama dengan 4 kali 800 ditambah 560. 4 dikali 1360. Jadi hasilnya 5440. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Model bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan menggabungkan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Rumus bunga majemuk adalah A sama dengan P dikali 1 ditambah R per M pangkat M dikali N. A sama dengan nilai akumulasi pada akhir periode tahun ke N, P sama dengan pokok pinjaman, R sama dengan tingkat suku bunga, M sama dengan periode pembungaan bunga dalam setahun, N sama dengan laba pinjaman. Contoh kasus. Kasus yang pertama, seorang pemilik ternak ayam membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya. Modal yang dibutuhkan sebesar 15 juta. Ia meminjam ke bank untuk jangka waktu 2 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan jika pembayaran bunganya dihitung per semester? Diketahui P sama dengan 15 juta, N sama dengan 2, I sama dengan 0,02, M sama dengan 1 tahun per 1 semester, sama dengan 12 bulan per 6 bulan, sama dengan 2. Maka jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat M dikali N. Sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 4 sama dengan 15 juta 609,60,15. Lalu selanjutnya ada model pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan rumus TT sama dengan T1 1 tambah R
pangkat T kurang 1. Dengan T jumlah awal, R tingkat pertumbuhan, T waktu. Di sini ada kasus yang pertama, rata-rata pendapatan nasional suatu negara pada tahun 2000 T1 sama dengan 4 juta dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 2% per tahun. R sama dengan 2%, jadi hasilnya 0,02. Besaran pendapatan nasional pada tahun 2010 itu P11 PT sama dengan T1 1 tambah R pangkat T kurang 1. T11 sama dengan 4 juta 1 tambah 0,02 pangkat 11 kurang 1. Jadi hasilnya 4.875.977,68. Selanjutnya, fungsi permintaan. Bentuk sederhana fungsi permintaan adalah QD sama dengan F dikali PD. QD sama dengan A dikurang B PD atau PD sama dengan A dikurang QD per B sama dengan min 1 per B dikali min A ditambah QD. QD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau quantity of goods. QD adalah harga barang atau jasa yang diminta atau price. A adalah konstanta, B adalah koefisien, atau B bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Selanjutnya, contoh kasus. Jika harga buah mangga 20.000 per kilo, maka jumlah mangga yang akan dibeli sebanyak 3 kilo. Kemudian bila harga mangga naik menjadi 25.000, jumlah mangga yang diminta menjadi 1 kilo. Tentukanlah fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 20.000 per kilo, Q1 sama dengan 3 kilo, P2 sama dengan 25.000 per kilo, Q2 sama dengan 1 kilo. Fungsi permintaannya diperoleh dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Min 2 dikali P dikurang 20.000 sama dengan 5.000 dikali Q dikurang 3. Min 2P ditambah 40.000 sama dengan 5.000 Q min 15.000. Min 2P sama dengan 5.000 Q sama dengan 35.000. P sama dengan min 2.500 Q ditambah 17.500 atau 2.500 Q sama dengan 17.500. Dikurang P, Q sama dengan 7 dikurang 1 per 2.500 P. Lalu selanjutnya ada fungsi penawaran. Bentuk sederhana fungsi penawaran QS sama dengan F T S. QS sama dengan min A tambah BPS atau PS sama dengan A tambah QS per B sama dengan 1 per B A tambah QS. Dengan QD jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, PD harga barang atau jasa yang ditawarkan, A konstanta, B sama dengan koefisien, B bertanda positif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan positif. Kasus pertama pada tingkat harga Rp100.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 200 unit. Sementara itu, pada harga Rp200.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 400 unit. Tentukanlah fungsi penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 100, Q1 sama dengan 200, P2 sama dengan 200, Q2 sama dengan 400. Fungsi penawarannya diperoleh dengan P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1. 200 dikali P kurang 100 sama dengan 100 Q kurang 200.
200P kurang 20.000 sama dengan 100Q dikurang 20.000. 200P sama dengan 100Q. P sama dengan 1 per 2Q atau 1 per 2Q sama dengan P. Q sama dengan 2P. Selanjutnya, titik keseimbangan pasar. Rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE per PE. Contoh kasus, diketahui fungsi permintaan seorang pengusaha buket bunga, PD sama dengan min 1 per 2 QD ditambah 500, dan fungsi penawaran PS sama dengan 1 per 4 QS ditambah 200. Tentukanlah titik keseimbangan pasar agar kedua pihak dapat saling menyesuaikan volume jual beli agar mencapai kondisi keseimbangan. Diketahui PD sama dengan min 1 per 2 QD ditambah 500, PS sama dengan 1 per 4 QS ditambah 200. Syarat terjadinya keseimbangan pasar PD sama dengan PS. PD min 1 per 2 Q ditambah 500 sama dengan 1 per 4 Q ditambah 200. 1 per 4 Q ditambah 1 per 2 Q sama dengan 500 dikurang 200. 3 per 4 Q sama dengan 300. Lalu hasilnya Q sama dengan 400. P sama dengan 1 per 4 QS ditambah 200 sama dengan 1 per 4 dikali 400 ditambah 200 sama dengan 300. Titik keseimbangan pasar adalah 400,300. Lalu ada pajak spesifik. Tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Di sini ada contoh kasus pertama, perusahaan X mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut 100 juta dan tarif BA masuk atas impor barang 20 juta per unit, maka berapa jumlah BA masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Nah, di sini diketahui jumlah mobil yang diimpor sebanyak 100 unit, tarif BA masuk per unit 20 juta. Jumlah BA masuk yang harus dibayarkan, jumlah mobil yang diimpor dikali tarif BA masuk per unit. 1 dikali 20 juta, jadi hasilnya 2 miliar. Selanjutnya, pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap pasar pengenaan pajak. Contoh kasusnya, fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan PD sama dengan min 4 QD ditambah 30, sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan 4 QS ditambah 12. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen, total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, dan total pajak yang diterima pemerintah. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. PD sama dengan PS min 4 QD ditambah 30 sama dengan 4 QS ditambah 12 min 4 Q min 4 Q min 4 Q sama dengan 12 dikurang 30 min 8 Q sama dengan min 8 Q sama dengan min 18 Q sama dengan min 18 per min 8, Q sama dengan 9 per 4. P sama dengan 4 Q ditambah 12, P sama dengan 4 dikali 9 per 4 ditambah 12, P sama dengan 9 tambah 12, P sama dengan 21. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak, E1, Q1, P1 sama dengan 9 per 4 dan 21. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, PS sama dengan 4 QS ditambah 12, PS sama dengan 4 QS ditambah 12 ditambah 4 sama dengan 4 QS ditambah 16. PD sama dengan PS min 4 QD ditambah 30 sama dengan 4 QS ditambah 16.
Min 4Q sama dengan 16 dikurang 30. Min 8Q sama dengan min 14. Q sama dengan min 14 per min 8. Q sama dengan 7 per 4. P sama dengan 4 dikali 7 per 4 ditambah 16. P sama dengan 7 ditambah 16. P sama dengan 23. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak adalah 7 per 4 dan 23. Pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, rumusnya adalah P2 dikurang P1 sama dengan 23 dikurang 21 sama dengan 2. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah T dikurang TK sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah Q2 dikali TK sama dengan 7 per 4 dikali 2 sama dengan 7 per 2. Total pajak yang ditanggung oleh produsen adalah Q2 dikali TP sama dengan 7 per 4 dikali 2 sama dengan 7 per 2. Total pajak yang diterima pemerintah adalah Q2 dikali T sama dengan 7 per 4 dikali 4 sama dengan 7. Lalu ada subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Contoh kasus pertama, fungsi permintaan tiket wisata ke Pulau X oleh wisatawan ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan min 2 QD tambah 52. Sedangkan fungsi penawaran oleh perusahaan wisata adalah PS sama dengan QS tambah 10. Pemerintah daerah menetapkan anggaran untuk memberikan subsidi sebesar Rp5 per tiket. Tentukan harga dan jumlah tiket yang diseimbangkan sebelum dan sesudah pemerintah memberikan subsidi. Harga dan jumlah tiket yang diseimbangkan sebelum subsidi PD sama dengan PS min 2 QD ditambah 52 sama dengan QS tambah 10. Min 2Q min Q sama dengan Q kurang 52. Min 3Q sama dengan min 42. Jadi hasilnya 14. P sama dengan Q ditambah 10. P sama dengan 14 ditambah 10. Jadi hasilnya 24. Titik keseimbangan pasar sebelum subsidi S1, Q1-nya 14, T1-nya 24. Harga dan jumlah tiket yang diseimbangkan sesudah subsidi PS sama dengan QS tambah 10. PS sama dengan QS tambah 10 kurang 5 ditambah QS tambah 5. PD sama dengan PS min 2 QD ditambah 52 sama dengan QS tambah 5. Min 2 Q dikurang Q sama dengan 5 kurang 52. Min 3 Q sama dengan min 47. Q sama dengan 47 per 3. P sama dengan Q ditambah 5. 47 per 3 ditambah 5. Hasilnya 62 per 3. Titik keseimbangan pasar sesudah subsidi E2. Q2-nya 47 per 3. P2-nya 62 per 3. Selanjutnya elastisitas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang. Dalam fungsi permintaan, QD sama dengan FP. Elastisitas permintaan dapat dihitung sebagai ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD sama dengan QD dikali P per QD. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastisitas jika ND lebih besar dari 1, permintaan berubah lebih besar daripada perubahan harga. Elastic uniter jika ND sama dengan 1, permintaan berubah sebanding dengan perubahan harga. Inelastik jika ND kurang dari 1, permintaan berubah lebih kecil daripada perubahan harga. Contoh kasus yang pertama, fungsi permintaan akan suatu barang
ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 30 dikurang 4P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3. Qd sama dengan 30 dikurang 4P kuadrat. Turunan Qd adalah min 8P. Nd sama dengan turunan Qd dikali P per Qd sama dengan min 8P dikali P per 30 dikurang 4P kuadrat sama dengan min 8P kuadrat per 30 dikurang 4P kuadrat. P sama dengan 3, Nd sama dengan 12. 12 lebih besar dari 1, maka elastik. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang 12%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah 12%. Lalu selanjutnya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang. Dalam fungsi penawaran QS dengan FP, elastisitas penawaran dapat dihitung sebagai NS dengan DQS per DP dikali P per QS dengan QS turunan kali P per QS. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik jika NS lebih dari 1, penawaran berubah lebih besar daripada perubahan harga. Elastik uniter jika NS sama dengan 1, penawaran berubah sebanding dengan perubahan harga. Inelastik jika NS kurang dari 1, penawaran berubah lebih kecil daripada perubahan harga. Di sini adalah kasus pertama, fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS dengan min 150 ditambah 5P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 5. QS sama dengan min 150 ditambah 5P kuadrat. Turunan QS sama dengan 10P. NS sama dengan turunan QS kali P per QS. 10P P per min 150 ditambah 5P kuadrat. 10P kuadrat per min 150 ditambah 5P kuadrat. P dengan 5, NS dengan min 10. NS min 10 kurang 1, jadi diartikan inelastik ke harga. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang dari 1%. Misal minus 10%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah kurang dari 1%, misal 10%. Perubahan jumlah penawaran akan lebih kecil dari besarnya perubahan harga. Selanjutnya, elastisitas produksi. Elastisitas produksi mengukur sejauh mana jumlah output yang dihasilkan berubah sebagai respon terhadap perubahan jumlah input. Dalam fungsi produksi, PR sama dengan Fx, elastisitas produksi dapat dihitung sebagai NP sama dengan dPr per dx dikali x per PR, sama dengan turunan PR dikali x per PR. Produksi suatu barang dikatakan bersifat elastik jika NP lebih besar dari 1. Produksi berubah lebih besar daripada perubahan input. Dikatakan elastik uniter jika NP sama dengan 1. Produksi berubah sebanding dengan perubahan input. Dikatakan inelastik jika NP kurang dari 1. Produksi berubah lebih kecil daripada perubahan input. Contoh kasusnya, fungsi produksi minyak sawit ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 12X min 4X kuadrat. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan luas area perkebunan sebesar 5 hektar. PR sama dengan 12X min 4X kuadrat. Turunan PR sama dengan 12X min 8X. NP sama dengan turunan PR dikali X per PR. Sama dengan 12X min 8X dikali
X per 12X min 4X kuadrat sama dengan 12X min 8X kuadrat per 12X min 4X kuadrat. X sama dengan 5 dan MP sama dengan min 7. Maka dikatakan inelastik karena min 7 lebih kecil dari 1. Artinya, jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah outputnya akan bertambah kurang dari 1%. Misal min 7%. Jika jumlah input diturunkan 1%, maka jumlah outputnya akan berkurang kurang dari 1%, misal min 7%. Perubahan jumlah output akan lebih kecil dari besarnya perubahan jumlah input. Lalu selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal bisa dikatakan MC mengeluarkan peningkatan biaya total yang terjadi ketika perusahaan memproduksi satu unit barang tambahan. Contoh kasus pertama, seorang pengusaha menjual produk dengan biaya marginal MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 3. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total C sama dengan integral MC dq integral 6Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4 dikali dq. 6Q per pangkat 3 per 3 dikurang 8Q pangkat 2 per 2 ditambah 4Q ditambah K. 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat ditambah 4Q tambah 3. Catatannya, konstanta K adalah biaya tetapnya FC. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q. Sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat ditambah 4Q tambah K per Q. Sama dengan 2Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 3 ditambah K per Q. Selanjutnya, penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk atau output lagi. Contoh kasus, seorang pengusaha menghitung penerimaan marginal dari produknya dengan persamaan MR sama dengan 10 dikurang 2Q. Tentukan persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-ratanya. Penerimaan total R sama dengan integral MR dQ. Sama dengan integral dikali 10 dikurang 2Q dikali dQ. Sama dengan 10Q dikurang 2Q kuadrat per 2 ditambah K sama dengan 10Q dikurang Q kuadrat. Catatan, konstanta K dalam persamaan penerimaan total yaitu 0. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q sama dengan 10Q dikurang Q kuadrat per Q sama dengan 10Q. Lalu selanjutnya ada utilitas marginal, adalah kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit konsumsi yang lebih besar. Untuk kasus pertama, seorang pengusaha menjual produk dengan biaya marginal MC dengan 6Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 3. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total C sama dengan integral MC dQ sama dengan integral 6Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4 dikali dQ. Bilangan 6Q pangkat 3 per 3 dikurang 8Q pangkat 2 per 2 ditambah 4Q tambah K. Bilangan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat ditambah 4Q tambah K. Catatan, konstanta K adalah biaya tetapnya FC. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q. Bilangan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat ditambah 4Q tambah K per Q. Bilangan 2Q kuadrat dikurang 4Q tambah 3 ditambah K per Q. Selanjutnya, produk marginal. Produk marginal adalah tambahan keluaran produksi yang dihasilkan karena penambahan satu unit masukan. Contoh kasusnya yaitu seorang petani menghitung produk marginal dari hasil panennya dengan persamaan MP sama dengan 24X dikurang 6X kuadrat.
Tentukan persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Produk total, P sama dengan integral MP dx sama dengan integral 24x dikurang 6x kuadrat dikali dx. Sama dengan 24x kuadrat per 2 dikurang 6x. 6x pangkat 3 per 3 ditambah K. Sama dengan 12x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Catatan, konstanta K dalam persamaan produk total sama dengan 0. Produk rata-rata AP sama dengan P per X sama dengan 12x kuadrat min 2x pangkat 3 per X sama dengan 12x min 2x kuadrat. Lalu selanjutnya analisis keuntungan maksimum. Adalah proses mengidentifikasi jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan paling besar bagi suatu perusahaan. Contoh kasus pertama diketahui penerimaan total R sama RQ per sama Q kuadrat ditambah Q biaya total sembilan C Q 6Q tambah 6. Tentukan besarnya keuntungan P maksimum. P sama R kurang C sama Q kuadrat ditambah Q dikurang 6Q tambah 6. Sama Q kuadrat dikurang 5Q tambah 6. Cara P maksimum, turunan P sama 0, 2Q dikurang 5 sama 0. Q1 5 per 2, Q2 2,5. Q sama dengan 5 per 2, P-nya sama dengan 0,25. P sama dengan 2,5, P-nya min 0,25. P maksimum adalah min 0,25. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.